Kebanyakan kita melakukan pembelajaran sebatas externality. Maksud saya, kalau ada orang mahir sekali melakukan sesuatu, dia berlatih 3 jam, Anda kemudian melakukan 3 jam, tapi kok nggak sama-sama hasilnya? Saya jelaskan. Di Cilandak itu ada tukang nasi goreng, my favorite, luar biasa, saya senang sekali. Food stall, gerobak, tapi antriannya panjang. Kompornya 2, pemilik pemasak itu 1. Kompornya 2 ya, dan dibantu 2 asisten yang masih ya saya rasa SMP lah, SMP SMA. Kompor yang 1 ini idle, hanya dipakai untuk masak air gitu ya. So akibatnya antrian kan panjang. Suatu ketika saya tanya, kenapa sih nggak diajarkan yang asistennya untuk masak juga gitu ya? Terus dia bilang, rasanya beda. Saya udah ajarkan berkali-kali, tapi rasanya beda. Dia bilang begitu, walaupun bumbunya sama, tapi rasanya beda. Dia bilang seperti itu. Oke, so ini tantangan buat saya. Saya rasa 2 tahun yang lalu, tepat pada bulan puasa, sambil menunggu sahur, jam 12 malam, saya lakukan studi kepada dia gitu ya. Kalau Bapak pikir studinya sophisticated, enggak. Saya cuma pakai kertas yang pembungkus itu kan, yang coklat itu. Saya buat tabel, simple tabelnya, like this. Externality, internality. Pak, tolong dong buat masakan nasi goreng 5 kali ya. Jadi saya nonton ya. Oke, ya buatlah. Kami melayani, saya nonton dia. Step pertama, apa yang saya lakukan? Saya catat step-stepnya. Oke, sudah saya catat, selesai, saya confirm. Betul nggak step-stepnya ini? Apa yang nggak penting tolong dibuat. Itu termasuk sangat detail sekali externality-nya. Berapa kali dia ngaduk, berapa kali dia angkat, berapa kali itu. Itu penting. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Oke, sudah selesai. Oh ya, ada beberapa yang dihilangkan. Sudah. Terus dia masak lagi yang kedua. Ketika dia masak yang kedua, saya interrupt. Pertama dia bersihkan dulu wajahnya, tap, dia ambil minyak goreng, dituangkan lah sama dia kan. Tapi ketika dia tuangkan, saya interrupt. Oh, gambar apa yang ada di pikiran Anda, yang di pikiran Bapak, sehingga minyak ini bisa berhenti? Ya nggak ada, gambar apa? Dia bilang susah kan? Karena kalau saya bilang representasi mental apa, dia makin nggak ngerti lagi. Jadi saya katakan gambar apa yang ada di pikiran Anda, yang menyiratkan supaya ini berhenti. Dia nggak tahu. Kenapa? Ini sesuatu yang tidak pernah diperhatikan. Jadi terjadi sebagai suatu kebiasaan saja gitu. Oke? Coba pikirkan benar-benar. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Singkat cerita setelah saya bantu, dapatlah dia membuat suatu ada kayak gelas takar di rumahnya gitu ya. Dan itu yang dia isikan gitu. Oke? Jadi pada saat dia menuangkan ke wajan, dia membayangkan gelas takar itu. Oke? Now remember, nggak ada yang disebut kira-kira Pak. Because karena kira-kira hasilnya beda seperti itu. So, singkat cerita, hal yang sama juga saya lakukan untuk garam, penyedap, gitu ya, nasi, lalu berapa kali dia ngaduk dan lain-lain. Intinya saya sudah dapatkan Ini kan tadi sudah ya externality-nya. Nah masing-masing externality kan ada internality. Artinya ketika ngambil minyak, apa sih yang kamu bayangkan? Ketika kamu ambil garam, apa sih yang kamu bayangkan? Karena kalau Bapak dan Ibu bilang nggak ada yang dibayangkan, minyaknya bisa terus begini Pak. Tumpah terus pasti ada. Ada satu mekanisme yang membuat dia berhenti. Pasti ada. Cuman itu di luar kesadaran kita. Pasti ada. Pertama, kita sudah punya representasi mental. Tapi ingat, bukan sembarang representasi mental. Representasi mental itu nanti bisa dibagi menjadi 2 salah satunya, yaitu associate atau dissociate. Associate itu adalah ketika Anda melihat dari belakang mata Anda. Dan dissociate adalah ketika Anda melihat diri Anda. Paham nggak maksudnya? Jadi itu disebabkan kenapa saya tadi putarkan videonya. Antara dissociate itu adalah ketika Anda melihat kereta tersebut, dan associate adalah ketika Anda berada di dalam kereta tersebut. Orang dikatakan paham dan sangat paham ketika dia melakukan apa? Dan ketika dia tidak paham, ketika dia bingung, ini dissociate. Ketika dia jauh. Apakah dissociate jelek? Tidak. Contoh aplikasinya apa? Setiap manusia kan pasti punya yang disebut memori yang jelek ketika dia dikecewakan. Tapi pada orang kebalik. Untuk memori yang mengecewakan, dia associate. Jadi teringat terus sama itu. Dikit-dikit dia menangis, dikit-dikit dia menangis. Ada satu yang datang ke saya gitu ya, saya sudah jelaskan kenapa. Karena dia adalah, saya harap dia nanti bisa memberikan materi juga ya, seperti itu. Tapi dia tidak bisa lepas dengan masa lampaunya.
Salah satunya adalah kemiskinan. Jadi coba bayangkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang kenangan buruk, sesuatu yang mengecewakan. Bukan Anda cengeng. Tidak. Kenapa? Karena Anda tidak atau belum merunning pikiran Anda sendiri. Yaitu dia bisa loh associate, nyalakan, dissociate, nyalakan. Itu bisa, tapi dia tidak tahu. Untuk melupakan suatu trauma harus ke sini. So pekerjaan saya gampang kan? Hanya merubah dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Memori ada di mana? Di pikiran. Masa depan itu adalah apa? Antisipasi. Itu ada di mana? Ada di depan. Realita itu adalah present, here, right now. Hari ini, detik ini, momen ini. Jadi artinya kepada mereka, kalau mereka ingin melakukan suatu perbaikan, bukan nanti, sekarang. Nah, dijelaskan kepada mereka, saya pengen pintar nih, bagaimana caranya? Ya lakukan yang sekarang. Karena kan scientifically proven ya, secara ilmiah itu terbukti gitu ya. Kalau saya ketuk, ini namanya sekarang. Jadi gini, satu-satunya yang abadi di dunia ini adalah masa sekarang, present. Lihat ya. Kalau saya ketuk, ini namanya sekarang. Sekarang. Kapan saya ketuk? Sudah masa lalu. Karena kalau mau tahu yang sekarang itu seperti ini sekarang, ini sekarang, ini sekarang, ini sekarang, ini sekarang. Jadi artinya pikiran itu harus terlibat terus di situ. Konsekuensinya, kalau orang pikirannya selalu berada pada masa sekarang, apa yang terjadi? Dia tidak akan mungkin lupa. Fobia. Saat ini semakin banyak tidak sekalian fobia. Fobia terhadap sekolah. Kenapa? Dia semakin belajar. Sekolah itu menakutkan, sekolah itu menyeramkan, sekolah itu tidak menyenangkan. Tidak sekalian fobia, ini penyakit, bukan respon yang dipelajari. Saya nggak tahu apa yang Anda lakukan di sekolah yang menyebabkan dia mempelajari supaya dia takut. Ada siswa diantar dari rumah mau ikut ibunya naik mobil sampai di depan sekolah, nggak mau turun mobilnya. Kok bisa? Iya, kenapa kan banyak yang seperti itu gitu loh, yang tidak dalam. Jadi sebetulnya sekolah itu harus menjadi laboratorium untuk bagaimana anak itu merasakan enjoyable learning. Luar biasa di situ. Yang diarsir saja, yang tidak diarsir ya. Bagi bagian yang tidak diarsir pada kotak A, yang ini yang tidak diarsir menjadi dua bagian yang sama. Anda bisa? Bagaimana caranya? Bagaimana? Diagonal, betul. Ya, oke. Lebih sulit lagi saya tingkatkan. Bagi yang tidak diarsir pada kotak B jadi 3. Yang sudah tahu jangan bicara ya. Seperti itu. Gimana caranya? C. Bagi kotak C jadi 3. Jadi 4, sorry. Jadi lebih sulit sedikit. T, oke, T ya. Saya jawab. Tuh, jawabannya bukan dalam bentuk segitiga. Kalau gitu bagaimana jawab? Ada jawabnya. Baca, solusinya tetap pada masalahnya. Nah, dia buat saja. Jawabnya, tuh. Betul kan, Pak? Betul ya? Sekarang, yang lebih sulit lagi. Bagi kotak D jadi 7. Susah. Lama kan? Tuh jawabnya. Tidak dalam bentuk segitiga. Gimana caranya? Kalau tidak dalam bentuk segitiga. Tumpuk. Susah. Ibu dulu sampai melongok tuh. Ya, dan Pak ya, Bu jawabnya. Tuh, jawabnya. Saya berikan ini dilan gitu ya, lama benar gitu ya, dipikir gitu gimana caranya ya. Oh gitu ya. Tapi ya semakin, makanya jangan sekolah tinggi-tinggi deh kalau saya pikir. Terlalu tinggi lupa. Oke.